sidang masih sehat? Sehat, Pak. Semangat? Semangat, Pak. Betul? Betul, Pak. Oke. SMP Tanggung? Cerdas dan luar biasa. Matematika? Asik dan menyenangkan. Baik, pertama sebelum kita mulai pembelajaran, coba si Clara pimpin dua dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih buat anak kami Clara yang sudah memimpin doa. Apapun yang kita kerjakan hari ini, aktivitas kita hari ini, semuanya supaya menjadi berkah buat kita dan buat anak-anakku semua, agar nantinya kamu pulang dari sini akan membawa oleh-oleh, yaitu ilmu. Baik, terima kasih. Di hari-hari sebelumnya kita sudah pernah belajar perkalian atau faktor dan sebagainya, atau sudah pernah juga kita pelajari masalah bilangan berpangkat, tetapi walaupun tidak semuanya. Untuk kali ini Bapak akan coba memperlihatkan alat peraga sekedar untuk mengingatkan kamu bagaimana itu cara konsep-konsep atau mengenali konsep-konsep daripada perkalian berpangkat nantinya. Baik, bisa dimulai? Siap? Siap, Pak. Semangat? Semangat, Pak. Asik dan menyenangkan. Terima kasih. Perhatikan, kalau misalnya Bapak buat soalnya ini adalah yang pertama itu 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3. Berarti untuk itu perhatikan semua. Jika soalnya adalah 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 itu, boleh kita buat pemisalannya dulu di papan yang sudah ada ini, sudah Bapak sediakan. Untuk yang warna pink, warna hitam, dan warna hijau. Nampak semua? Baik, nanti Bapak coba simpulkan nanti, atau kamu akan menjawab ya, ketentuan yang berlaku nanti, ya, supaya diperhatikan baik-baik. Baik, kita misalkan misalnya yang pink itu adalah menjadi 4. Nampak semua? Artinya apa? Dengan soal tadi 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 itu, kalau kita misalkan yang pink itu adalah 4, berarti kita coba yang pertama 4 pangkat 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini pertama 4 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang berikut dikali 4 pangkat 3. Maka 4 yang warna pink ini kita kasih 3 lagi. Berarti 1, 2, 3. Nampak semua? Berarti jika dibuat soalnya 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 itu, yang di awalnya tadi yang warna pink ini kita buat menjadi 4, maka dia akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada berapa hasilnya 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3? 4 pangkat 4 pangkat 8. Baik, tepuk tangan dulu itu semua. Maka dia menghasilkan 4 pangkat 8. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami? Bisa. Maka konsep apa yang berlaku dalam hal ini? Coba ke tengah.
Konsep apa yang berlaku di sini? Ya, angka-angka ya. Perkalian bilangan berpangkat dengan ketentuan pangkatnya ditambah pangkat. Ada lagi? Yang lain? Artinya tadi jika 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3, kita tadi sudah membuat yang warna pink itu menjadi angka 4. 4 pangkat 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5 dikali 4 pangkat 3 berarti 1, 2, 3, 4 pangkat 3 tadi menghasilkan menjadi 4 pangkat 8. Maka konsep yang berlaku dalam proses perkalian itu disebut dengan bagaimana? Bukan suaraku, santai aja. Yang kuat. Perkalian bilangan berpangkat, betul, tapi kurang pas. Yang boleh kita lihat adalah yang pertama, jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya di dan satu lagi. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dibanggakan. Iya, maka pangkatnya maka hasilnya mendapatkan 4. Sampai sini bisa? Bisa, Pak. Baik, kita coba untuk soal yang kedua. Kita campur dulu ini semua. Misalnya jika soalnya proses adalah pembagian seperti ini. Sudah? Baik, perhatikan dengan baik-baik. Jika soalnya 5 pangkat 6 per atau dibagi 5 pangkat 3. Nampak semua? Ya, perhatikan semua. Supaya lebih jelas. Sekarang kita misalkan lagi yang warna pink ini adalah angka 5 seperti ini. Udah? Yang pertama tadi 5 pangkat 6. Berarti kita coba buat di sini 5 pangkat 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ini ya, 5 pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 5 pangkat 3 berarti 1, 2, 3. Coba perhatikan. Jelas ya? Artinya tadi soalnya 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3. Maka kita misalkan yang pertama tadi angka 5 itu menjadi warna pink seperti ini. Berarti 5 pangkat 6. 5 pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 5 pangkat 3. Berarti 1, 2, 3. Jika 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3, berarti bisa kita buat. Kita ambil misalnya 1 dari depan, dari atas. Kita ambil 1 dari bawah. Nampak? Iya. Sekarang kita ambil lagi 1 lagi. Bisa, berarti 1 lagi. Kita ambil lagi. Masih diambil? Iya. Maka yang tinggal angka 5-nya menjadi 2, 3. Maka dia menjadi 5 pangkat 3. Iya, maka hasilnya menjadi 5
pangkat 3. Bisa dipahami? Bisa. Mari semangat. Matematika. Asik dan menyenangkan. Terima kasih. Berarti jika proses pembagian bilangan berpangkat itu dengan kita misalkan tadi 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3, maka dia menghasilkan 5 pangkat 3. Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, Clara. Jika pembagian pangkat bilangan pokoknya sama dikurangkan. Jika pembagian pangkat bilangan pokoknya Sama, maka pangkatnya dikurangkan. maka pangkatnya Dikurangkan. Bagaimana di sini? Jika pembagian pangkatnya bilangan pangkatnya sama, bilangan pangkatnya dikurangkan. iya, berarti jika pembagian Lepas. Jangan terus lapor dulu. Dari sini, pastikan bisa. Jika pembagian pangkat bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Iya. Berarti jika pembagian bilangan berpangkat, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Berarti jika 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3 menghasilkan 5 pangkat 3. Jelas? Jelas, Pak. Oke, itu yang konsep yang kedua. Nah, coba lagi yang berikut. Nah, cabut deh. Baik, perhatikan, coba dari 2 konsep yang ada, ini konsep yang ketiga. Jika misalnya buat soalnya 6 pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 3, dipangkatkan kembali dengan 3. Kira-kira bagaimana kita buat konsepnya? Ada yang tahu? Ada? Ada yang tahu? Berarti kalau untuk pemangkatan yang dipangkatkan kembali seperti ini, berarti kita misalkan dulu. Kita misalkan lagi yang warna pink ini adalah misalnya 6 pangkat 2. Contoh ya, 6 pangkat 2. Tadi dipangkatkan dengan 3. Berarti 6 pangkat 2 ini dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti boleh kita buat 1, 2, 3. Apa ya? 6 pangkat 2 juga kita misalkan dengan warna pink. Tetapi dipangkatkan kembali dengan 3. 6 pangkat 2, 6 pangkat 2, 6 pangkat 2. Untuk itu berarti kita masih bisa menggunakannya. Berarti 6 pangkat 2 ada berapa? 1. 6 pangkat 2, 6 pangkat 2. Ini 1. Jelas? Baru ini. Tadi dia tadi ya. 6 pangkat 2 dipangkatkan di 3. 6 pangkat 2, 6 pangkat 2, 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. 1, 2. Lalu ini 6 pangkat 2 berarti 6 pangkat 2. 1, 2. Kenapa? Oke, baik. Satu lagi. 6 pangkat 2 berarti 1, 2. Sama nggak pikir? 2. Sekali lagi, perhatikan. Jika soalnya 6 pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 3, tadi awalnya kita misalkan dulu yang warna pink itu menjadi 6 pangkat 2. Nambah semua? Berarti 6 pangkat 2 ini yang artinya dipangkatkan kembali dengan 3. Berarti 1 ini adalah 6 pangkat 2. Ini juga 6 pangkat 2. Ini juga 6 pangkat 2. Kita
Kita melihat 6 pangkat 2 berarti 6 pangkat 2, 6 pangkat 2. Untuk yang satu. Satu lagi, berarti 6 pangkat 2, 6 pangkat 2. Yang ketiga, berarti 6 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Maka dia akan menghasilkan berapa? 6 pangkat 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia menjadi 6 pangkat 6. Nampak semua? Ada kira-kira yang kurang jelas di sini? Bisa diikuti? Masih bisa? Masih semangat? Masih yang bertanggung? Luar biasa. Terima kasih. Berarti jika bilangan perpangkatan itu yang dipangkatkan kembali seperti pada yang kita sudah susun di papan contoh ini, 6 pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 3 menghasilkan 6 pangkat 6 pangkat 6. Bisa? Berarti kira-kira kalau kamu sudah melihat ini semua, kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Iya. Jika bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Jika bilangan pangkatnya dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Sudah ada berapa konsep? 3. Yang pertama, Konsep perkalian pangkat. kurang pangkat. Kenapa tidak semangat? Semangat. Konsep yang pertama, Perkalian bilangan pangkat. perkalian Bilangan pangkat. berpangkat. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. Zenon. Konsep yang kedua, kurang tepat, tadi naik. Zenon. Konsep yang kedua, Jika pembagian bilangan pokoknya sama, maka pembagiannya dikurangkan. jika bilangan pembagian pangkatnya bilangan pokoknya maka pangkatnya dikurangkan. Coba agak jauh untuk kalimatnya supaya pas. Zenon. Jika pembagian pangkat bilangan pokok jika pembagian pangkat bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Jika pembagian pangkat bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dari belakang. Yang konsep yang nomor 2, Pembagian pangkat, Pak. pembagian pangkat. Iya, pembagian pangkat. Jika kita lihat soalnya, kira-kira kesimpulan apa yang bisa ditarik? Iya, Jika pembagian pangkat bilangan pokoknya sama, maka hasilnya dikurangkan. Jika bilangan pangkat dipangkatkan, maka hasilnya dikalikan. itu konsep yang ketiga. Yang kedua dulu, yang di belakang. Untuk konsep yang kedua, Jika bilangan pokok pangkatnya sama, maka pangkatnya dikurangkan. jika bilangan pokoknya sama dalam proses pembagian, maka pangkatnya Dikurangkan. Baik, supaya lebih jelas. Untuk konsep yang kedua adalah pembagian bilangan pangkat. Maka boleh kita simpulkan jika pembagian pangkat bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurang. Baik, sama-sama. Ya, terima kasih. Yang ketiga, jika perkalian pangkat yang dipangkatkan kembali tadi 6 pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 3 menghasilkan 6 pangkat 6. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Ya, Jika bilangan pangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. jika bilangan pangkat yang dipangkatkan kembali maka pangkatnya Dikalikan. Wah, sangat pintar kali, wah. Ada yang lain? Ada yang lain? Pas? Memang sangat benar sekali. Jika jika pangkat bilangan berpangkat itu yang dipangkatkan kembali,
maka bilangan pangkatnya yang dikalikan. Bisa? Bisa, Pak. Sudah berapa konsep? 3. Yang pertama, jika perkalian pangkat bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangkan. Konsep yang kedua, pembagian pangkat. Kesimpulannya, iya, jika pembagian pangkat bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurangkan. Konsep yang ketiga, jika perkalian pangkat yang dipangkatkan kembali, maka pangkatnya dikalikan. Terima kasih. Sekalipun sudah siang masih semangat. Perhatikan konsepnya nanti. Lu, misalnya jika Bapak buat soalnya 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 3. Coba sama-sama kita pahami dulu. Jika 2 dikali 3 dan dipangkatkan dengan 3 lagi, kira-kira bagaimana kita buat caranya? Bagaimana? Maka yang pertama itu adalah yang pink ini kita misalnya 2 kali 3. Gitu ya? 2 kali 3. Yang dipangkatkan kembali dengan 3. Kan gitu ya? Jelas kan? Ya, baik. Masih semangat kan? Masih. 2 kali 3 dipangkatkan dengan 3. Maka warna pink ini kembali kita misalkan 2 kali 3. Nampak semua? Baik, jika 2 kali 3 berarti 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3. Bisa? 2 kali 3 dipangkatkan kembali dengan 3. Nampak? Berarti 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali 3. Nampak? Baru 3-nya juga dipangkatkan menjadi 2 kali 3. 2 kali 3. 2 kali, atau biar lebih jelas dia, 2 kali 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pas? Nampak semua? Berarti jika 2 kali 3 itu berpangkat 3, yang kita misalkan tadi warna pink itu menjadi 2 kali 3, maka 2 kali 3 itu 1, 2, 3 kan gitu ya? Berarti 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. Lagi berarti 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 3. Berarti kesimpulannya menjadi maka si 2 itu adalah berpangkat 3. 3-nya juga berpangkat 3. Maka menghasilkan menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Bisa? Bisa dipahami? Bisa. Betul? Masih semangat? Ya. Baik, sampai di sini kira-kira masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Artinya adalah di awal kita itu pernah membuat dalam proses perkalian konsep yang pertama itu adalah yaitu A berpangkat N dikali A berpangkat N sama dengan A berpangkat N ditambah N. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah yaitu perkalian pembagian pangkat, yaitu A pangkat N dibagi A pangkat N sama dengan A berpangkat N dikurang N. Yang ketiga adalah jika A
berpangkat N yang dipangkatkan kembali dengan N berarti sama dengan A berpangkat N dikali N dan seterusnya. Ya? Baik, sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu. Kira-kira masih ada pertanyaan? Tidak. Baik, si Roland, coba bagi dulu LK ini. Bapak akan coba lihat dulu bagaimana kerja. Sekarang Bapak berikan waktu sekitar 20 menit, ya, 20 menit. Perhitungan Bapak kalau soal LKPD-nya itu sudah ada di situ batas-batasnya, sudah ada di apa semua Bapak di situ konsepnya. Maka nanti dibaca dulu ya, diamati dulu konsepnya, baru nanti menjawab. Bisa ya? Baik, agak cepat sedikit Mang, balik dulu Mang. Please baik. Cukup. Cukup, Mang. Murah. Oke, sudah. Tetapi pertama cukup hanya 5 menit ya, 5 menit nanti baca dulu konsep pemetaannya yang sebelum kita menjawab soal LKPD-nya atau lembar kerja siswanya. Dibaca dulu, baru nanti menjawab. Lalu langsung nanti sesuai dengan yang kita buat kelompoknya, satu orang per kelompok untuk mempresentasikannya terhadap kelompok yang lain. Bisa? Dan di balik LKPD itu lembar kerja itu Bapak buatkan di situ ada sejenis surveinya nanti supaya diisi juga. Bisa? Kita sepakat ya? Membaca LKPD-nya atau mengamati LKPD-nya kita buat sekitar 10 menit ya. Sepakat? Sepakat Pak. Sepakat 10 menit? Sepakat Pak. Baru untuk menjawab berapa menit? 20. Untuk menjawab 20. Iya Pak. Berarti jumlah semua 30 menit yang ke-30 nanti kita stop. Sudah bisa persentase? Mudah-mudahan. Silakan main cepat. Iya, ada pertanyaan? Di soal jawabannya apa dimana dibuat? Jawabannya buat aja di buku catatanmu. Ya, di buku catatan aja ya. Iya. Coba, kau baca dulu ini ya, karena ada konsep kelompok katanya, penjelasannya ada, dibaca dulu supaya nanti diikuti dengan menjawab LKPD-nya. Nanti ini nomornya. Oke, ini nomor ya. Ya, di LKPD-nya sudah buat kolom kelompoknya, kolom tuliskan nama kelompoknya dan nama kelompoknya. Iya. Gimana? 7. Nanti tambah yang mau di satu lagi ya. Oke, baik, silakan. Iya. Dibuat nama kelompoknya, nanti ada nama kelompoknya, baru setelah kamu buat tadi pengamatannya langsung ke penjawaban soal. Bisa? Silakan mengerti semua? Baik. Siap. Mudah-mudahan berjalan dengan baik. Ingat, waktu kita hanya 30 menit untuk menjawab sampai persentase. Iya. Betul teman. Kenapa, Nang? Iya. Iya. Nanti terakhir aja nanti apa ini. Nanti kompromi dengan yang lain ya. Oke. Ya. Iya, baca dulu nanti baru diskusikan semua biar kita presentasikan. Kalau bisa pertanyaan bisa. Oke. Apa namanya? Oke, lanjut. John. Ya, nanti kan supaya ada pertanggungjawaban kita. Iya. Sudah dibaca dulu, diisi nanti ya. Baru dikerjakan dulu ya. Santai aja, santai tapi pasti ya. Karena kita matematik
53. Santai slow tapi 53 yang pas, yang pasti baik. Berkelompok nanti disiapkan satu orang untuk moderatornya ya. Oke, untuk pembicaranya ya. Semangat kelompok kuku, semangat. Semangat, Pak. Kelompok bola mana? Masih semangat? Semangat. Kelompok apa balok? Semangat, Pak. Kerucut? Semangat, Pak. Masih semangat? Masih, Pak. Oke, lanjut. Sekali sudah apa? Iya, langsung diskusikan. Supaya cepat lebih bagus. Mantap dong. Oh iya. Aku buang dari kolam ini. Nunggu ya? Tiga. Ya. Iya. Perhatikan waktunya. Tadi kita mulai sekitar 10 menit yang lalu ya. Berarti sekarang sudah berlangsung 10 menit. Tinggal 20 menit lagi sampai presentasi nanti. Pastikan harus cepat, selesai, mantap, benar.
Betul? Oke, belum. Waktu masih ada ya, masih ada waktu. Pergunakan waktu dengan tepat. Lagi. Oke, mantap. Son, siap? Sudah siap? Bisa presentasikan? Bagus. Kita tunggu kawan satu lagi katanya sini. Son, cara nanya deh. Siap, nak? Ada kendala? Aman? Nanti semangat? Oh. Bagaimana belakang siap? Siap, Pak. Bisa kita mulai? Baik, dari kelompok mana kira-kira dua untuk mempresentasikan? Nomor 1. Iya, kelompok? Balok, Pak. Kelompok balok, ya silakan kelompok balok untuk moderatornya. 1 orang. Yang lain memperhatikan. Jika ada nanti yang kurang, kita perbaiki ya. Kita perbaiki sama-sama. Coba yang lain perhatikan, nanti jika ada yang apa langsung kita berikan tanggapan atau saran dari kelompok balok duluan tadi. Oke, baik, silakan di presentasikan dari pertanyaan yang lain dari kelompok yang sebelumnya supaya coba bantu kelompoknya. Coba bantu. Boleh. Langsung ya, berdiri pun boleh. Ini langsung. Ini yang kepada teman-temanmu. Inilah hasil nomor 1 yang bisa kami buat. Langsung kita aja. Coba yang lain disimak. Inilah hasil nomor 1 yang kami dapatkan. Hasil dari 25 pangkat 2 dikali 3 dikali 8 pangkat 10 sama dengan 25 pangkat 2 dikali 3 dikali 10 dikali 8 pangkat 10 sama dengan 25 pangkat 6 dikali 8 pangkat 10 sama dengan 5 pangkat 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 pangkat 10 sama dengan 5 pangkat 12 dikali 2 pangkat 30 sama dengan 5 pangkat 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 5 pangkat 6 sama dengan 25 pangkat 6 dikali 32 pangkat 6 sama dengan 800 pangkat 6. Bagaimana dengan yang lain? Sepakat hasilnya adalah menjadi 800 pangkat 6. Ya, Pak. Apa yang lain dapat juga seperti ini? Dapat, Pak. Baik. Artinya apa? Di proses seperti ini, kalau Bapak menyimpulkan, kamu berarti sudah bisa membuat KPK-nya atau FPB-nya. Apa itu KPK? Bilangan yang terkecil. Kelipatan persatuan dan apa itu FPB-nya? Persatuan. Maka dari
faktor persekutuan terdiri dari kelompok balok membuat. Kalau Bapak boleh menilainya adalah sudah sangat bagus ini. Sudah sangat bagus. Kenapa? Di proses 25 pangkat 6 dikali 8 pangkat 10, temanmu ini dari kelompok balok dari membuat. Berarti 25 dijadikannya 5 pangkat 2. Ya, 8 2 pangkat 3. Baru dikembalikan dengan menggunakan konsep, yaitu apa? Jika perpangkatan yang dipangkatkan kembali, yaitu menjadi 5 pangkat 2 kali 6 menjadi 3 dikali 2 pangkat 3 kali 10 menjadi 2 pangkat 10. Berarti 12 dengan 30 pangkatnya kamu buat menjadi sama-sama 6 pangkatnya. Berarti dari FPB nya ya, dari faktor persekutuan terbesar. Maka dia menjadi 5 pangkat 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 5 pangkat 6 menjadi 25 pangkat 6 dikali 32 pangkat dikalikan berarti menjadi 800 pangkat 6. Iya, terima kasih untuk pemahaman. Ada lagi? Ada spioli. Oke, yang lain perhatikan lagi. Untuk soal yang nomor 2. Jadi 2 pangkat 2016. Baik, dari kelompok apa tadi? Kelompok bola sudah menjawab jika 2 pangkat 2019 ditambah 2 pangkat 2020 ditambah 2 pangkat 2021 dari 56 sama dengan 2 pangkat N, maka menghasilkan 2 pangkat 2016. Oke, baik. Yang lain bagaimana? Kelompok lain? Dari belakang? Dari belakang? Masa pas semua? Udah pas namanya ini?
Segitu Pak. Coba 2000 2 pangkat 2019 2 pangkat 2020 2 pangkat 2021 per 56 sama dengan 2 pangkat N. Berarti ini diupayakan menjadi sama-sama menjadi 2 pangkat 2019. Berarti harusnya tadi Inang kamu buat di sini ini satu lagi ya. Harusnya dari di sini supaya jelas kawan-kawanmu itu karena kamu buat di sini. Kamu mengupayakan pangkatnya supaya sama-sama pangkat 2019. Berarti seharusnya 2 pangkat 2019 ini ya. Ini kan ditambah berarti 2 pangkat 2019 dikali 2 pangkat 1. Kenapa? Karena konsep tadi adalah jika perkalian pangkat bilangan pokoknya sama pangkatnya dijumlahkan ya. 2019 tambah 1 2020 ditambah 2 pangkat 2019 dikali 2 pangkat 2 ya. Oke, pas ya. Berarti dapat disini buat 2 pangkat 2019 dikali 1 2 pangkat 1 2 pangkat 2 N4 per 56 per 2 sama dengan 2 pangkat 6 N, maka dia menjadi 2 pangkat 2019 dikali 7 per 56 dicoret menjadi 8 per 8 2 pangkat 3. Iya, kembali ke konsep pembagian pangkat. Jika bilangan pokoknya sudah sama berarti pangkatnya dikurangkan, kurang naik. Jadi kita harusnya di sini penulisannya ya. Maka menjadi 2 pangkat 2019 dikurang 3 itu sama dengan 2 pangkat 2016. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat semua. Silakan dulu. Satu kantong. Cerdas dan luar biasa. Matematika Asik dan menyenangkan. mari semangat. Berapa lagi soal kita? 3. Yang ketiga siapa kira-kira? Iya, dari kelompok gugus. Silakan. Kita kontrol kayaknya dulu nih. Ya, silakan dipresentasikan Rina. Coba. Jawaban nomor 3 dari kelompok kami Yaitu 62 pangkat 5 kurang 31 pangkat 5 22 kali 31 pangkat 5 dikurang 31 pangkat 5. ya. 2 pangkat 5 kali 31 pangkat 5 dikurang 31 pangkat 5. 31 pangkat 5 buka kurung 2 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 31 pangkat 5 buka kurung 32 kurang 1 Ya. 31 pangkat 5 buka kurung 31
menjadi 31 pangkat 6. Berarti di sini berlaku konsep yang pertama, yaitu jika perkalian pangkat bilangan pokoknya sama, pangkatnya dijumlah. 31 pangkat 5 dikali 31 pangkat 1, maka pangkatnya dijumlahkan menjadi 31 pangkat. Pas semua, yang lain bagaimana? Benar ini? Benar ini? Terima kasih buat kelompok. Ya, waktu tinggal 3 menit lagi, 3 menit lagi. Yang belum lain tolong disimak lagi ya. Supaya sama-sama kita tahu proses menjawab soal itu dengan menggunakan konsep bilangan berpangkat. Semangat kan? Terima kasih dulu dari sama dia ya. Ya, baik, sama-sama kita dengarkan. Sama-sama kita dengarkan. Bagaimana pendapat rekanmu dari kelompok kerucut, yaitu soal nomor 4. Silakan untuk pembicaranya. Oke, jawaban yang kami dapatkan dari kelompok kerucut ialah dia dari pertanyaannya air menetes sama dengan 10 pangkat min 4 liter per detik dalam waktu 10 jam. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik sama dengan 10 kali 3.600 sama dengan 36.000 detik. Jadi dapat disimpulkan sama dengan 10 pangkat min 4 liter per detik sama dengan 36.000 sama dengan 10 pangkat min 4 kali 36.000 sama dengan 1 per 10.000 dikali 36.000 sama dengan 36.000 per 10.000 sama dengan 36 per 10 sama dengan 3 per 6 Berarti air yang menetes dari keran yang sia-sia itu menjadi 3,6 liter. Bagaimana yang lain? Yang lain? Bisa ikut ini? Bisa kami? Ya. Nah, lihat juga dia menggunakan konsep juga ya, yaitu menggunakan konsep pangkat negatif. Jika pangkat negatif bagaimana hal itu? Dirubah menjadi bentuk positif. Ya. Di sini dia buat kawanmu dari 10 pangkat negatif 4 itu menjadi 1 per 10.000. Artinya 10 kali 10 kali 10 kali 10. Iya, berarti 1 per 10.000 kali 36.000. 1 menit 60 detik. 10 detik 3.600. Dalam 40 menit 30 siapa? Berarti 36.000 per detik dalam jangka 1 jam gitu ya. Untuk 1 jam atau 10 jam. Oke, 10 jam ini ya. Karena 1 menit itu 60 detik ya. Berarti dia menjadi air yang menetes dari sisa keran yang tidak tertutup rapi itu menjadi 3,6 liter. Baik, tepuk tangan untuk kawan kita.
Ada semangat? Saya pegang dong. Cerdas dan luar biasa. Ingat. Asik dan menyenangkan. Terima kasih, sekalipun sudah agak siang, sudah keroncongan tapi masih semangat ya. Untuk kali ini perhatikan ya. Untuk sebelumnya nanti supaya di rumah dipelajari juga, dan sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, kira-kira ada pertanyaan? Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Betul? Saya kita jawabkan? Besok kapan lagi masuk harus? Miss. Tahu. Ya? Iya. Ya, iya, silakan. Ada Pak satu soal lagi Pak. Masih ada satu lagi ya? Yang nomor 5. Iya, seharusnya tadi kita sepakati waktu demonstrasian daripada presentasi kita itu hanya 30 menit. Sementara waktu kita sudah Habis. Bila waktu kita sambung kembali. Oke, boleh nanti tinggal satu soal lagi supaya dipresentasikan. Bisa? Bisa. Ya. Baik, di lembar jawaban itu, di lembar LKPD itu di bawah itu tadi sudah ada Bapak buat untuk diisi, cukup hanya dicetak. Nanti kalau sudah siap boleh dikumpul atau setelah pulang juga nanti kalau belum siap boleh dikumpul besok. Bisa? Bisa. Seperti biasa, cukup sekian waktu kita ya supaya dibuat nanti rangkumannya juga di rumah sambil dipelajari di rumah supaya tidak lupa. Ya, karena matematika adalah bisa karena biasa menghitung, maka otak kita akan biasa juga untuk menghitung. Iya, saya minta dong. Cerdas dan luar biasa. Matematika Asik dan menyenangkan. sebelum itu tadi apa lupa di awal absen sudah dibuatkan semua. Ada yang absen kita? Berapa yang absen, Mang? Ada suratnya, ada izinnya? Apa dia? Izin sakit alfa? Berarti jumlah berapa? 31. Yang izin berapa? Oke, yang hadir berapa orang? 31 orang. Kenapa salah? Tadi yang jumlah semua 31. 32, Pak. Bikin malu ini, saya guru matematika bisa gitu ah. Berarti jumlah keseluruhan adalah 32. Izin 1 tinggal 31. Iya, terima kasih. Seperti biasa, ya. Terima kasih seperti biasa. Coba ditutup dengan doa. Yang membuat doa supaya dipersilakan. Satu nusa, satu bangsa, dua-duanya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mari kita berdoa menurut agama dan kita tidak mengulangi. Doa dimulai. Doa selesai.
Iya, terima kasih. Hari ini cukup sekian pembelajaran kita. Boleh pulang, siapa yang semua. Ya, siapa yang kedua? Kepada Bapak Guru kita, beri salam. Selamat siang, Pak. Ya, dari duluan supaya rapi ya. Salam.